kedengaran, Pak. Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Hari ini tanggal 3 bulan 11 2020, kita masuk ke pertemuan ke-7, di mana pertemuan sebelumnya itu saya berikan kuis ya. Kuisnya itu ada kurang lebih 10 soal dengan rentang waktu 5 hari kalau tidak salah. Apabila saya salah tolong di cross check. Tanggal 29 saya berikan ya. Terus kemudian nomor 1 itu mengenai FCC, saya share screen aja. Nah, di sini nomor 1 diketahui suatu struktur FCC phase center kubik dengan radius atom 0,112 nanometer dan berat atomnya adalah 107,8682. Hitunglah theoretical density-nya bisa ya. Buktikanlah bahwa HCP memiliki density 6,51, berapa volume per unit selnya, dan bila C per A adalah 1,593, hitung nilai C dan A-nya. Jadi C per A itu nanti nilainya berapa. Terus di sini ada buktikan nilai APF. Kalau buktikan nilai APF gampang aja ya. Ingat satuan jadi patokan. Saya belum cek ya jawaban teman-teman, tapi insya Allah bagus-bagus semua. Karena open book ya, open source, jadi bisa dicari. Pada fase F3C terdapat austenit diketahui indeks sebenarnya minus 100 dengan radius atom. Jadi kalau minus 100 artinya dia arah ya. Dia cuma searah, bukan bidang, jadi cuma satu arah. Satu arahnya gimana? Sebentar saya cari ini dulu. Pulpen. Oke, saya coba draw di sini. Kalau dia ini 100 otomatis ya X. Dimana kita buat kubusnya dulu. Nanti kemudian di sini ada minus ya, jadi X-nya itu minus, jadi ke arah sini dia. Karena Y-nya 0, X-nya Z-nya 0, jadi dia menunjukkan arah saja, jadi bukan bidang ya. Baru atomiknya 0,124 nm dan panjang unit cell edge-nya adalah 1,5 A. Jadi kalau biasanya kemarin itu satu apa aja, ini 1,5 A. Itu kan atomic faktornya berapa nilainya. Baru ada sebuah paduan biner eutektik mempunyai kondisi timbang 28, temperatur 180, buatlah sketsa diagram fasenya. Ini binary eutektik ya, gampang aja. Jadi cuma seperti ini sketsanya. Ada alfa betanya nggak? Batas kelarutannya. Nah ini fase alfa, ini hanya A ya, jadi ya alfa gitu. Ya tetap begini. Yang ini ada A, ini B, beta, terus ini A, ini B. Itu diagram fasanya liquid, alpha plus beta,
alpha plus liquid, beta, liquid plus beta. Dia ada eutectic line di sini, eutectic point di sini, dan seterusnya. Terus kemudian kalau batas kelarutannya fasenya alfanya 6%, CU ya ke sini artinya 6%. 6%. Sini batas kelarutannya 12% ya, artinya dia 12 dari B gitu. Atau kalau dari X ya atau dari A dia tinggal 100 kurang 12 hasilnya 88 ya, 88. Terus nanti pada kondisi WTCU 80%, jelaskan kurva pendinginan, tentukan nilai alfa pada temperatur 680 pada titik keseimbangan eutectic point ya di sini. Jadi dicari nilainya. Kan eutectic point-nya kan memiliki batas kelarutan pada temperatur 680. Sebenarnya itu melting point. Ya, mempunyai eutectic keseimbangan pada 28% CU, ya kan? Artinya dari CU CU AG ya. Oh, ini CU, ini AG. 28% CU, artinya di sini. Ini adalah jaraknya, misalnya dibuat jarak, artinya dari CU ke sini nilainya adalah 72. 72, ini ke sini 28 kan gitu. Buatnya nanti. Ya seperti itu, nanti tinggal tentukan nilai alfa berapa dan seterusnya. Baru terdapat dua buah logam A, melting point sama ini ya. Tidak susah. Pada suatu diagram fase ternary, hitunglah jumlah alfa plus B dan beta di dalam paduan memiliki 22% A. Nanti kalau misalnya yang ternary ini, otomatis nanti gambarnya kita buat segitiga langsung. Kalau ada yang mau tanyakan langsung aja. Buat segitiga langsung, terus kemudian titiknya mana? Liquid 15A, ini kan ada A, B, C misalnya kan. Liquidnya posisinya di mana? 15A, 15B. Berapa tuh? 70C. 15A, ya 15A, 15B, 15A, 15B di sini. 70C. Oh, di sini artinya ya. Kira-kira di sini ya. Saya kan buat garis-garisnya. Terus kemudian alfa 60A, 60A di sini. Ya kurang lebih di sini. Terus habis itu 20B, ya 20C ya di sini. Ini adalah alfanya, ini adalah liquidnya. Betanya 20A, 40. Oh, ini salah nih ya. Ya kan 20A, 40B, 20C ini saya kurang nih. Ya kan? Saya kurang nih. Jadi titik beta tidak bisa dicari di soal nomor 7. Jadi jawabannya tidak dapat ditentukan. Pak, kalau jawabannya kosong gimana, Pak? Ya, kalau ada jawabannya salah, kalau jawabannya ya harus ditulis lisan tidak dapat ditentukan. Lisan sih tertulisnya dibuat tidak dapat ditentukan karena dari buat yang dosennya aja buat soal salah di sini. Jadi jawabannya adalah tidak dapat ditentukan karena betanya tidak dapat diketahui. Kalau cuma 20A, 40B, 20C nggak bisa. Kan dia harus total nih ya, A, B untuk menentukan suatu titik, itu totalnya harus 100%, persennya harus 100 dia. Ini kalau 20, 40, 20 ya nggak bisa. 20-nya lagi mana? Oke, ada pertanyaan?
Tidak ada? Belum ada, Pak. Oke. Jadi jawabannya nomor 7 itu tidak dapat ditentukan ya. Nggak boleh juga kosong gitu ya. Terus kemudian buatlah diagram investigasi ya, bisa gampang lah. Terus buatlah kurva pendinginan dan skematik struktur mikronya pada kondisi ini baru menceritakan kan. Jadi buatnya tuh jangan terpisah dari gambar investigasinya, harus buatnya nyatu. Makanya jangan buat investigasi terlalu besar gitu. Harus di samping-sampingnya. Jadi langsung menentukan oh ini langsung gambarnya gimana. Karena dia kan harus kalian tarik garis lurus kan ke kanan atau ke kiri, baru kemudian kalian jelaskan. Baru buatlah ternary diagram apabila diketahui yang ini paling panjang nih. A memiliki TM temperatur melting ya 450, B 800, C 850. Nanti buat 3 dimensi gambarnya yang A, B, C ya. A, B, C 3 dimensi. Nah, kalau melarut pada rekan sempurna dia nggak ada alfa plus beta, jadi ya langsung aja. Gitu. Bentuknya kayak kue apem ya. Buatlah kondisi ternary diagram pada temperatur 400 derajat Celcius, otomatis nanti perpotongan pada kondisi 400 derajat Celcius bagaimana? Dia kan 400 derajat Celcius di antara 400 ya material A di atas di bawah material A, di bawah material yang lain. Nanti bentuknya bagaimana? Oke. Kalau 400 kan di bawah kondisi timbangnya, jadi ya polos aja. Tidak ada pola. Nanti dalamnya itu ya alfa ada solid ya, solid A plus B plus C itu aja selesai. Jadi soalnya aja nih yang banyak tapi jawabannya singkat. Oke, saya lanjutkan untuk materi hari ini. Kita lanjutkan ke dia kita lanjutkan ke bagian pemilihan suatu material ya. 2017 saya editnya teman masih bisa dipakai. Nah, jadi kalau pemilihan desain kita harus tahu konsepnya dulu yang harus kita lakukan seperti apa. Kalau pemilihan bahan dan proses akan lebih detail lagi dibandingkan struktur yang teman-teman lihat sekarang. Oke, kelihatan ya ini ya. Saya widescreen. Kelihatan, Pak. Oke. Terima kasih ya. Jadi di sini mana ya? Nah, di sini ini ada material. Jadi material kita harus cari terus bagaimana. Baru kemudian kita lanjut ke desain perancangan dari material tersebut. Dan kita harus tahu juga material yang digunakan untuk apa dalam pembuatan desain perancangan. Baru di sini ada namanya manufacturing ya, manufaktur untuk proses pembuatan habis desain kan otomatis harus dibangunkan, harus dibuat material tersebut. Nah, material tersebut dibuat proses manufacturing. Dalam proses manufacturing kita juga harus mengingat proses yang lain, ada pemilihan bahan konstruksi mekaniknya bagaimana. Manufacturing untuk pemilihan bahan konstruksi mekaniknya bagaimana, maksudnya bahan untuk yang dipakai untuk proses pembuatan material, entah itu dice-nya atau bagaimana. Perancangan juga harus mengecek pemilihan bahan dan juga konstruksi mekaniknya. Baru ada namanya material harus diseleksi ya. Parameter yang harus dipertimbangkan dalam seleksi didasarkan itu apa aja dasarnya untuk seleksi material. Itu yang pertama ada faktor internal material ya, bagian dalamnya. Nah, apa aja yang harus kita tahu sifat material atau material properties ya.
sifat material. Jadi sifat material itu apanya di dalamnya? Ada sifat kimia, ya. Sifat kimia otomatis ya dari struktur atomnya itu kita harus tahu unsur ini tambah unsur ini menghasilkan proses kimia seperti apa. Kalau proses pembuatannya material tersebut harus diberikan oksigen, apakah harus diberikan nitrogen, itu kan semua diatur dalam proses pembuatan besi dan baja. Makanya proses tahapan sifat material itu dari kimianya juga mempengaruhi. Ada namanya sifat fisikokimia. Jadi fisikokimia ini adalah tahapan di mana proses suatu kimiawi itu berjalan dengan seiringnya pembekuan dari suatu material. Jadi terhadap, tapi dia juga ini pengaruhnya terhadap zat-zat dari luar seperti korosif, liquid, atau ditaruh di tempat yang basah yang memiliki humidity yang tinggi, rendah, kalau rendah kan otomatis kering, basah. Bagaimana itu prosesnya terhadap materialnya? Apakah dia terkorosi secara menyeluruh ataukah secara selection atau berada pada sisi tertentu? Baru ada namanya sifat fisik ya. Sifat fisik itu dari fisiknya sendiri, dia memiliki tegangan berapa, terus kemudian memiliki bentuk yang bagaimana, shape-nya, terus kemudian terhadap gaya-gaya yang akan diberikan bagaimana, itu sifat fisik. Baru ada namanya sifat optik ya, dari suatu material, apakah dia termasuk material luminescence ataukah material yang yang dapat menyerap pencahayaan, ataukah dia material untuk lensa dan seterusnya. Itulah kalau misalnya kita membahasnya dari sifat optiknya. Sifat termal ya, pemanasan. Ini dibahas di mata kuliah semester 7. Sebenarnya jadi diulangi lagi nanti, tapi lebih detail lebih saya beritahu secara menyeluruh. Tapi kalau untuk teman-teman material semester 1 tidak terlalu. Yang penting adalah faktor-faktornya sudah tahu dulu, baru kemudian kita lanjut ke definisinya dan seterusnya. Sifat termal ya, kondisi di mana suatu material dipengaruhi oleh temperatur, baik itu temperatur rendah ataupun tinggi, ataukah minus di bawah 0 derajat Celcius. Ya, kalau termal pasti rata-rata panas. Bagaimana dia pengaruh panas tersebut terhadap permukaan material ataupun permukaan dalam material. Sifat listrikan ya, pasti ngomongnya adalah konduktor atau isolator. Dimana kelistrikan itu dia harus memiliki yang namanya senyawa. Unsur ferus ya, unsur ferus itu ada memiliki kelistrikan yang baik atau non ferus. Non ferus ini juga harus dilihat dari materialnya, apakah material penyusunnya ini terlalu banyak SiO atau unsur-unsur keramik. Nah, itu enggak terlalu bagus untuk dilakukan sifat kelistrikan, atau tidak akan dihasilkan sifat kelistrikan yang buruk. Baru ada yang namanya sifat mekanik. Nah, sifat mekanik ini yang seperti akan saya jelaskan ya. Sifat mekanik ini mengandung pengujian merusak untuk suatu material agar dapat diketahui tegangan maksimumnya, tegangan minimumnya, dan lain-lain. Dan sifat mekanik ini akan berubah-ubah meskipun dengan kode material atau parameter yang sama. Sifat mekanik akan berubah, makanya sifat mekanik ini cenderung kita akan menggunakan metode kuantitatif untuk mendapatkan general number atau nilai umumnya, nilai optimumnya dari suatu pengujian. Baru kemudian ada faktor eksternal material ya, beban luar dari luar. Beban luar ya, entah itu dia kena P, pembebanan berapa, ataukah kena force, kena gaya tertentu, atau dia
banyak ya macam-macam beban luar, tekanan, gesekan, beban kejut ya, macam-macam dari luar. Terus kemudian ada lingkungan ya, faktor eksternal lingkungan pasti hubungannya dengan korosif, hubungannya dengan humidity, hubungannya dengan temperatur atau suhu. Baru ada yang namanya faktor eksternal keberadaan material tersebut. Nah, keberadaan material tersebut adanya di mana lokasinya, titiknya di mana, bagaimana posisinya, bagaimana apa yang terjadi di situ. Baru ada namanya karakter manufacturing, cost ability, formability, machinability. Harga itu ada material dan biaya, produksi, stabilitas harga. Itu adalah parameter seleksi penyeleksian material berdasarkan internal maupun eksternal. Terus kemudian di sini ada sifat material teknik ya, berbagai macam sifat material teknik perlu dipertimbangkan dalam proses pemilihan material. Sifat-sifat material tersebut dikelompokkan menurut beberapa kelas peninjauannya. Jadi kalau sifat fisik ya dimensi, bentuk, rapat, massa, porositas, dan struktur dan mikro. Terus kemudian ada sifat kimia, di mana itu adalah mengenai komposisi, keasaman, kebebasan, ketahanan korosi, oksida, dan ketahanan cuaca. Ya, sifat kimianya, komposisinya bagaimana. Psikokimia penyerapan air pengerutan akibat perubahan moisture ya dari luar dia artinya. Psikokimia. Transmisi dan refleksi suara, thermal panas jenis, ekspansi, konduktivitas. Nah, untuk sifat mekaniknya nanti khusus kita akan pelajari kekuatan tarik, tekan, geser, bengkok, kekuatan kekakuan, keuletan, ketangguhan, kekerasan, impact, dan ketahanan fatigue dan juga grip. Dalam dunia teknik material metalurgi, sifat mana yang penting? Apakah semua harus diperhitungkan? Ya, jawabannya adalah iya, kalau untuk mencari material yang pas dan sesuai. Tapi kalau misalnya datanya didapatkan dikit dalam jangka waktu pendek, ya pasti itu akan didapatkan sifat-sifat yang majornya saja, yang pentingnya saja. Cuman ada beberapa sifat yang penting tapi sering diabaikan, kayak fatigue dan seterusnya. Apa semua sifat harus diperhitungkan? Ya, kalau misalnya kita mau mendapatkan hasil yang valid, ya semua itu harus diperhitungkan. Bukan berdasarkan TA atau segala macam. Dan perlu diketahui ya, teman-teman kalau misalnya lulus ya dari program studi teknik mesin, perlu juga mempersiapkan terlebih dahulu pengujian TA-nya sebelum melakukan pengajuan proposal. Jadi teman-teman fokus dulu ke penelitiannya, percobaannya, mana yang error, karena dari situ akan ketemu solusi yang lebih cepat apabila terkendala masalah error ataupun hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sifat mekanik ya, definisinya sifat mekanik menyatakan kemampuan suatu material, tentunya juga komponen terbuat dari material tersebut untuk menerima beban atau gaya atau energi tanpa menimbulkan kerusakan pada material tersebut. Ya. Sifat mekanik, ada yang merusak, ada yang tidak merusak. Ini agak salah. Jadi beberapa sifat mekanik yang penting adalah kekuatan ya, strength material, menyatakan kemampuan material untuk menerima tegangan tanpa menyebabkan material menjadi patah. Kekuatan ini adalah beberapa macam tergantung pada jenis beban yang bekerja, yaitu kekuatan tarik, kekuatan tekan, kekuatan torsi, dan kekuatan lengkung. Nah, kalau kekuatan tekan ini harusnya perbaiki nih. Ini harusnya tekan tanpa ini tegangan yang menyebabkan material tersebut menjadi patah. Untuk mendapat kekuatan ya harus material sampai patah biar dapat kekuatan maksimum. Baru namanya elasticity yang menyatakan kemampuan material untuk menerima tegangan tanpa mengakibat terjadinya perubahan bentuk permanen setelah tegangan dihilangkan. Ya. Jadi kalau untuk kekenyalan atau elasticity dari suatu material ya untuk mengetahui batas tegangannya ataupun maksimum
dia meregang itu sampai mana? Ini kok nambah di next ya? Oh. Baru ada yang namanya kekakuan ya, stiffness. Ini gambarnya masih benar ya. Kalau ada masalah bilang. Kekakuan stiffness menyatakan kemampuan material untuk menerima tegangan beban tanpa mengakibat terjadinya perubahan bentuk, deformasi, atau defleksi. Dalam beberapa hal, kekakuan ini lebih penting daripada kekuatan. Hal apa ya tergantung dari aplikasi material tersebut di bidang apa. Plastisitas atau plasticity menyatakan kemampuan material untuk mengalami sejumlah deformasi plastik yang permanen tanpa mengakibat terjadi kerusakan. Sifat ini sangat diperlukan bagi material yang diproses dengan berbagai proses pembentukan seperti forging, rolling, dan extruding. Memang betul kalau plastis ini kan tidak sampai patah ya, tidak sampai break, tapi dia sudah mengalami perubahan bentuk, salah satunya adalah pengurangan diameter luas penampang yang mengalami necking atau penyempitan. Baru ada namanya ketangguhan, menyatakan kemampuan material untuk menyerap sejumlah energi tanpa mengakibatkan material rusak. Mengatakan suatu benda kerja pada suatu kondisi tertentu, sifat ini dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga saat ini sulit diukur. Baru ada yang namanya kekerasan ya. Kekerasan dari suatu material, kita akan mengukur dari bagian permukaannya, dapat didefinisikan sebagai kemampuan material untuk tahan terhadap penggoresan, pengikisan abrasi, indentasi, penetrasi. Sifat ini berkaitan dengan sifat tahan aus atau namanya wear resistant. Kekerasan juga mempunyai korelasi dengan kekuatan. Ketahanan ya, impact ya, kemampuan suatu material untuk menahan suatu energi sampai dengan benda itu patah. Di mana menyatakan kemampuan material menerima beban yang mendadak tiba-tiba dinyatakan dalam kemampuan menyerap sejumlah energi untuk mematahkan benda kerja. Saat ini dipengaruhi oleh semakin rendah pula tekanan impact dan benda tertentu. Kelelahan fatigue ya merupakan cenderung dari logam untuk patah bila menerima tegang berulang-ulang, cyclic air stress yang besarnya masih jauh di bawah batas kekuatan elastik. Nah, jadi kelelahan adalah proses pemberian beban secara berulang-ulang dengan kekuatan pembebanan di bawah batas elastisnya. Sebagian besar kerusakan terjadi pada komponen mesin disebabkan oleh kelelahan. Rangkak atau creep ya. Creep cracking merupakan biasanya ngomongin creep cracking. Merupakan kecenderungan suatu logam untuk mengalami deformasi plastis yang besarnya merupakan fungsi waktu pada saat material terjadi menerima beban yang besarnya relatif tetap. Baru ini ada konsep pembebanan dan konsep tegangan. Faktor utama dalam pemilihan material adalah beban. Seberapa besar pembebanan yang diberikan? Yang pertama adalah diaplikasikan pada konstruksi mekanik. Mengapa? Kelebihan beban bisa menimbulkan kegagalan, kerusakan, dan seterusnya. Jadi beban bisa berupa gaya, momen, dan juga momen inersia. Nah, di mana gaya itu adalah gaya tekan ya. Gaya tekan yang pasti ke dalam. Baru ada gaya tarik, tension, jadi benda itu ditarik. Baru ada gaya geser, shear ya, shear stress, tegangan geser nanti antara dua arah yang berbeda, bagaimana hasilnya. Momen ya, kalau momen pasti momen torsi atau puntir, momen bending pasti dia ke kanan. Penempatannya beda, kalau momen torsi ya perputarannya terjadi pada bagian itunya, tapi kalau misalnya momen bending itu ya dia diberikan beban dari secara vertikal, baru efeknya terhadap benda tersebut bagaimana. Regangan ya, inersi, regangan, impact beban mendadak atau mekanik, panas atau termal, listrik atau kimia berpengaruh sangat kecil terhadap beban konstruksi. Nah, ini rumusnya untuk tegangan itu P per A, tarik juga P per A, tekan P per A. Dimana kalau tegangan torsi sama dengan torsi kali C kali IP, bendingnya adalah M momen kali C
Kali I. Oke, tegangan akibat inersia yaitu tegangan sama dengan akar 2E kali U per VF. Dan seterusnya, ini rumus-rumus umumnya. Oh, sebentar.
Oke, mohon maaf agak lama tadi. Kita lanjutkan ya. Ini gimana nih? Nah, ini adalah bagian-bagian dari bagaimana tegangan itu terjadi dan terdistribusi dalam material ya. Pembebanan aksial ada tarik tekan. Dimana kalau misalnya dari hal tersebut kita bisa lihat ya, P ditarik terus kemudian ada luas bagian A, B di sini terhadap materialnya. Bila kita buat regresi ya, kita akan mengetahui adanya tegangan dan juga tegangan geser ya. Tegangan geser otomatis ya dipengaruhi dari luas penampang dari beberapa derajat baru, dan derajat itu dianggap sebagai delta dari tegangan PQ-nya. Tegangan PQ, tegangan N, tegangan normal, tegangan geser PQ itu bagaimana. Jadi kalau misalnya di perpotongan seret dari gaya tersebut, itu kan ada yang maksimum sama minimum sama maksimum. Dan kalau misalnya ke arah sini, itu namanya tegangan geser, ke arah permukaannya otomatis tegangan normal. Dan kalau sini adalah tegangan PQ-nya, tegangan daerah areanya. Kalau tegangan area rumusnya adalah sama dengan P kali cos delta per AB sama dengan tegangan dikali cos delta. Sedangkan kalau misalnya tegangan normalnya itu adalah tegangan PQ kali cos delta, baru tegangan geser ini adalah tegangan geser ya. Ya Allah. Tegangan geser. Kalau tegangan normal itu dikali cos delta, kalau tegangan geser normal itu dikalikan sin delta ya. Tegangan PQ sama dengan tegangan cos delta kali sin delta. Capai maksimum berapa nilainya? Oke, seperti itu. Ini adalah tegangan maksimum, jadi dia akan dibuktikan dengan melalui lingkaran Moore. Lingkaran Moore ini akan sudah teman-teman pelajari belum lingkaran Moore? Halo? Belum ya? Belum, Pak. Belum ya. Jadi kalau lingkaran Moore itu untuk mengetahui kondisi, semoga di MKM sudah diambil MKM. Sudah ngambil? MKM belum ya? Mekanika mesin atau mekanika material ya? Nah, intinya bukan dipelajari di sini kalau nggak salah. Jadi lingkaran Moore untuk mengetahui ya gambar bidang ini, prosesnya ini pembebanan aksial, tarik dan tekan. Kalau misalnya dia ditarik di sini ya, dia akan menghasilkan dari rumusnya itu kondisi dari pembebanannya apa aja, tegangan normal, tegangan geser normal, sama tegangan PQ atau luas daerah penampangnya itu. Nah, terus kemudian diaplikasikan di sini tegangan PQ itu di mana, atau tegangan satu, tegangan geser maksimum tuh kondisinya di mana. Baru tanya tegangan PQ ada 2 theta, jadi ada 2 delta. Deltanya itu diambil dari delta yang situ, kondisinya berapa derajat, baru nanti dimasukkan ke dalam rumusnya. Kalau tegangan PQ-nya minus ya nanti bergeser ya artinya posisi ini lingkarannya. Pembebanan geser ya, pembebanan geser di mana dia akan searah ini P-nya, dengan geser mana P per A, P ini di sini. Hukum Hooke untuk beban aksial dan geser pada pemberian beban aksial P pada benda, maka terjadi perpanjangan delta I atau deformasi atau regangan strain epsilon ya sebesar delta L per L. Pada pembebanan aksial P, maka terjadi regangan tegangan delta sebesar P per A dan benda memanjang sebesar AL yang menyebabkan terjadi regangan. Oke, sebentar ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Dimana ini hukum Hooke dan untuk beban aksial dan geser pada pemberian beban aksial P pada benda, maka terjadi perpanjangan delta L atau deformasi atau tegangan strain. Di mana pada beban aksial P maka terjadi tegangan sigma sebesar P per A dan benda memanjang sebesar delta L yang menyebabkan terjadi regangan. Jadi regangan itu rumusnya adalah delta L per L atau delta L per L0. Artinya nanti L1 dikurang L0 per L0 deh. Didapat hasil berapa. Ada pembebanan geser P terjadi tegangan geser ya. Tegangan geser sebesar P per A, benda mengalami distorsi shearing stress gamma. Bila kekakuan geser bahan ada lagi, maka tegangan geser sama dengan G kali shearing stressnya berapa. Jadi hubungan antara tegangan normal, tegangan dengan tegangan geser itu adalah 0,5 kurang 0,7 tegangan sama dengan tegangan per 2. Itu adalah untuk dapat shearing stressnya. Nah, dari pembebanan momen itu nanti ada yang tegangan DIC sama dengan M kali C per I. Untuk pembebanan torsi, otomatis nanti dapatnya adalah tegangan geser maksimum, tegangan geser, dan jarak P-nya ini berapa. Tegangan majemuk ya, bila sebuah konstruksi mengalami pembebanan majemuk, ada aksial, bending, dan torsi, maka tegangan yang terjadi merupakan perjumlahan dari masing-masing tegangan. Kenapa mau turun kan? Aduh, jauhnya. Bila sebuah konstruksi mengalami pembebanan majemuk, ada aksial, bending, torsi merupakan penjumlahan dari masing-masing tegangan akibat gaya aksial, geser, tegangan akibat bending, dan torsi. Oke, sebentar ya, ada request tambahan.
Maaf ya, saya lanjutkan lagi share screen-nya. Ini adalah tegangan majemuk ya. Ingat pertimbangan secara vektor tegangan mempunyai besaran arah. Jadi tegangan di pergeseran dislokasi, slip band, terjadi ekstrusi merupakan inti tegangan dan seterusnya. Jadi inti retakan ini adalah proses di mana ketika suatu material diberikan tegangan sampai dengan benda tersebut patah ya. Ada dislokasi slip band, terjadi ekstrusi sama intrusi dari antar atom, terus intrusi merupakan inti retakan ditambah tegangan, ditambah konsentrasi tegangan menghasilkan propagasi retakan ya. Dari propagasi retakan tersebut akan menimbulkan namanya retak makro. Jadi retaknya itu ukuran 1 kali 10 pangkat minus 3 gitu. 1 kali 10 pangkat minus minus 6 bukan 3. Nah, itu sudah untuk yang bagian pertama. Kita lanjutkan ke sebentar. Pengujian tarik ya, pengujian tarik sedikit tambahan. Pengujian tarik. Sudah ada yang mulai buat videonya di sini? Sudah ada yang buat videonya? Belum Pak, saya Pak. Belum, Pak. Kalau bisa cepat ya, jadi nggak terlalu numpuk tugas sekali nanti di akhir. Ya Pak, rencananya besok Pak, besok satu mata kuliah aja. Dicicil kan bisa tuh, tarik dulu harness baru impact selesai. Nah, ini pengujian tarik ya teman-teman sudah lihat ya. Kalimantan, jadi kekuatan, kekerasan, elastis tuh teman-teman harus tahu, ketangguhan itu apa, definisi-definisinya akan saya upload ya nanti. Baru kekuatan, seterusnya ini sifat-sifat yang definisinya harus teman-teman kalian tahu, sama seperti yang tadi. Dan seperti di atas berdasarkan tipe pembaharan yang bekerja pada suatu bahan, jadi pembahasan statis sama dinamis. Terus mengurai semua maka dilakukan pengujian mekanik. Nah, pengujian mekanik itu biasa pakai ASTM E8 ya. ASTM teman-teman harus tahu panjangannya American Society for Testing and Materials, itu Japan Industrial Standard, itu Dutch Institute of Narmuk, BS itu BS ini saya lupa yang BS. Tapi 3 aja udah cukup, udah mengetahui standar. Satu dari Jerman, satu dari Jepang, ini satu dari internasional ya. American dari Amerika satu lagi. Spesimen bentuk plat, ada juga berbentuk silinder. Jadi untuk spesimen uji tarik itu ada yang pakai STM E8M, ada juga STM E8. Ini E8. Pulpen saya mana ini? Ini ada E8, ini E8M. Di mana dua-duanya bisa digunakan tergantung dari tempat uji tariknya. Ada yang uji tariknya cengkeramannya atau faultnya itu kayak bentuk kampus kopling ya, rata gitu, set dijepit. Ada juga yang bentuknya kayak cakram seperti intep, jadi dikunci baru ditarik. Nah, ini adalah morfologi. Ini adalah skema ya, skematik atau foto pengujian tarik dengan pembebanannya berapa. Cuman memang yang penting adalah bukan hanya grafiknya, tapi per peak untuk kenaikan pembebanan terhadap delta L itu sangat penting. Jadi tidak langsung jadi P per delta L-nya. Jadi kita dapat peak-peaknya itu, baru kemudian kita bisa mengolahnya ke kurva tegangan-regangan lebih detail dan lebih valid datanya. Harapannya seperti itu. Kalau dulu memang belum bisa.
Persiapan spesimen ya. Spesimen dibuat sesuai dengan standar JIS, Z2201 dan seterusnya atau yang lain ini pakai JIS. Diameter benda kerja DO bila berbentuk flat diukur tebal dan lebarnya, jettingnya berapa dan seterusnya. Spesimen diletakkan atau dijepit kedua ujungnya pada mesin tarik. Pengujian dilakukan pada spesimen sampai putus. Selama pengujian dicatat data beban luruhnya, beban puncaknya, pertambahan panjang dan seterusnya. Dari hasil pengujian tarik terhadap spesimen diperoleh grafik P terhadap delta L. Dari hasil pengukuran terhadap spesimen maka dicari luas penampang awal sama luas setelah patah. Grafik P delta L selanjutnya dikonversi menjadi grafik tegangan regang. Gitu caranya. Ya, simpel aja tegangan seperti ini rumusnya, regangan seperti ini. Jadi kalau regangan memang dia satuannya tidak ada ya, tidak ada persen, berapa persen nggak ada. Kalau kali 100% ya nanti di rumus juga 100%, tapi saran saya sih nggak usah. Jadi L1 berapa? L0 per L0. Di hasil seperti ini, bentuknya kurang lebih sama. Kalau dari P terhadap delta L sama tegangan, cuman satuannya sini berbeda. Satuan di tegangannya. Kalau P kan kilogram, Newton. Nah, kalau tegangan MPa atau Newton per meter kuadrat. Tegangan nggak ada satuannya. Delta L ya ada satuannya. Meter, ya kan? Dari grafik P delta diambil beberapa titik beban dan pertambahan panjang, lalu dihitung dengan rumus atas. Modulus resilience, ini adalah yang harus teman-teman tahu ya. Resilience adalah kondisi di mana suatu material memiliki mampu menyimpan energi. Maksudnya gimana Pak? Ketika benda tersebut diberikan gaya atau pembebanan, otomatis dia memiliki energi untuk menahan benda tersebut sampai batas puncaknya. Jadi kayak misalnya kita manusia dapat mampu kita memiliki energi. Nah, energi kita ini sampai mana sih mampu berlari 100 km? Berapa jaraknya sampai kita mampu itu berapa? Nah, sama kayak material, dia mampu untuk menerima beban itu sampai dengan dia rusak itu sampai berapa? Maka didapatkan modulus resilience itu rumusnya tengah dari tegangan elastisitas dikali regangan elastisitas. Ya, ngambilnya jangan salah ini. Kekuatan ya, DO sama dengan L1 LO per L0 gampang ya. Kalau DO-nya nanti A0 A1 per A0. Ketangguhan itu diukur dengan dari materialnya ya. Kalau material bahannya ulat, otomatis bahannya ulat gimana? Ya otomatis kita ada kurvanya landai. Tidak butuh yang namanya garis offset ya kan. Rumus-rumusnya ini nanti ditunjukkan. Tegangan toughness ini regangan fracture kali tegangan ultimate plus tegangan yield per 2 atau menggunakan rumus ini ya. Kalau ini bahannya medium ya, medium karbon, ini ya bahannya ulat ductile ya, baru ini bahan getas. Nah, bahan getas 2/3 tegangan ultimate kali regangan fracture. Tegangan sebenarnya ya, true stress, true strain, tegangan dan tegangan teknis nominal perhitungannya didasarkan pada ukuran semula nominal dari batang uji, padahal seharusnya didasarkan pada ukuran batang uji pada saat menerima beban yang bersangkutan. Untuk mendapat tegangan sebenarnya, sebenarnya kalau regangan sebenarnya digunakan luas penampang dan panjang I spesimen sebenarnya selama pengujian. Jadi nanti ada rumus tegangan regangan sebenarnya atau true stress and true strain. Rumusnya apa? Rumusnya seperti ini. Tegangan sebenarnya P per delta S sama kalau tegangannya yang berbeda adalah tegangannya. Tegangannya adalah ln per ls per L0. Nah, ini bagaimana cara mendapatkan rumus untuk true strain ya. Atau ls per L0 itu rumusnya sama dengan turunannya seperti ini. L sama dengan AO kali L0, AS sama dengan berapa, delta S sama dengan berapa, dapatkan hasilnya seperti ini. Ini adalah tegangan true kali 1 per tegangan teknik. Gitu ya. Karena kan nggak tahu delta S, AS-nya berapa. Jadi dibuat seperti ini. Nanti per peak nanti dia dapatnya. Titik ini dibuat satu, baru nanti dibuat grafik. Persamaan ini hanya berlaku selama pengecilan penampang masih homogen, hanya menjelang mendekati beban maksimum. Nanti gini, kurva yang terjadi ya. Kalau true, itu dia akan menjuntai ke atas dia.
fracture. Tapi kalau misalnya tegangan teknik atau hasil dari pengujian uji tarik ya nanti masih lebih rendah posisinya karena dia sampai eh, rumusnya berbeda, rumusnya dihasilkan. Jadi kalau misalnya buatlah kurva tegangan teknik ya, nanti yang putus-putus ini. Tapi kalau buatlah kurva tegangan sebenarnya yang di atas ini. Gitu ya. Kurva tegangan sebenarnya didekati dengan persamaan delta S per K, delta Sn, di mana tegangan sebenarnya bla 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 dan seterusnya. Sudah menentukan harga K dan N, maka persamaan tersebut di atas menggunakan operasi logaritma menjadi ini. Ya, itu bisa dibaca nanti. Itu adalah uji tarik ya. Itu uji tarik. Terus kemudian kita lanjut lagi ke impact. Nah, impact ini kan udah ya kemarin. Nah, impact testing untuk mengetahui berapa energi yang dibutuhkan untuk memetakan benda kerja, spesimen, metode pengujian, CARPI. Jadi pengujian impact itu ada dua ya, CARPI sama IZOT. Standar spesimennya Z berapa sampai pengujian apa. Spesimen sama pengujian beda. Kalau pengujian dia harus ukurannya berapa, kalau spesimen ya bentuknya kayak gimana dan dia termasuk golongannya. Jadi beda. Terus kemudian bisa pakai ASTM, nanti ASTM juga bisa dicari, nanti teman-teman bisa lihat ya. Impact test ASTM, nah itu nomor berapa dia. Disesuaikan CARPI nomor berapa, CARPI-nya kodenya kayak gimana, itu kodenya kayak gimana. Dan perlu diketahui kalau misalnya impact itu adalah pengujian beban kejut ya. Beban kejut artinya energi yang dihasilkan. Kenapa? Karena rumusnya itu dia menggunakan energi potensial 1, energi potensial 2. Energi potensial rumusnya apa? MGH ya. Massa kali gravitasi kali ketinggian H. Nah, di mana EP1 itu adalah kondisi di mana sebelum ya bandul itu masih dinaikkan, terus kemudian kalau pas kena, dia akan memiliki energinya 0 ya. Tidak bisa dihitung. Kenapa? Karena hanya nggak ada. Nah, baru kemudian setelah dipukul, mental ke atas. Nah, proses dia setelah dari pukul hingga dia naik lagi, itu menghasilkan H2 baru bisa didapatkan lagi EP2-nya. Jadi, energi impact atau EI ya, itu mengalami energi potensial 1 dikurangi energi potensial 2. Seperti itu. Nah, ini adalah CARPI ya. Ada izot sama CARPI. Spesimennya ya sama kurang lebih, jadi tidak ada bedanya. Ukurannya berapa, nanti dibuat notes di tengahnya. Nah, ini adalah contoh dari D3 mesin ITS ya, nguji di situ. Terus ini adalah izot ya, nanti dipukul, ini ditahan ya. Baru ini ada CARPI, dipukul dari sini ya, akan membentuk patahan seperti apa. Prosedur pengujiannya adalah seperti ini, spesimen dibersihkan, diukur dimensinya, pada jarak setengah panjangnya dibuat takikan sedalam 2 mm dengan cara digergaji. Apabila pengujian dilakukan pada temperatur kamar, spesimen langsung diletakkan pada mesin uji, tapi apabila diuji pada 100 derajat Celcius, ya harus dipanaskan dulu. Kalau misalnya mau didinginkan, ya pakai termos es berisi es batu, tambahin garam, atau enggak pakai dry ice. Ini adalah prosedurnya ya, nanti penumpang hasil pengujian dan evaluasi. Dari hasil pengujian ini bisa dibandingkan impact strength untuk berbagai jenis material, juga bisa diketahui patahan spesimen apakah termasuk ulet atau getas. Ya, kalau ulet dia berserabut dan kusam, kalau getas dia berbutir dan mengkilat. Nah, hasil uji impact diperlukan untuk mempelajari pengaruh temperatur operasi menjadi temperatur batas antara ulet dan getas. Ini adalah ulet ya, yang di tengah. Patah getas, dia halus permukaannya kalau patah getas. Baru nanti dari grafik di atas diperoleh beberapa pengertian temperatur transisi, di mana perlu terjadi proses dari ulet getas sebaliknya dan seterusnya. Hasil uji ini hanyalah untuk membandingkan ketangguhan dan material terhadap material lain, bukan memperoleh suatu sifat mekanik yang tunggal dan kuantitatif. Nah, itulah adalah impact test. Nah, pertanyaan nanti biasanya adalah bagaimana cara membuat rumusnya, bagaimana cara mendapatkan rumusnya itu, kok bisa hasilnya EI. Nah, EI adalah EP dikurang E2, ya EP1 dikurang EP2, tapi bagaimana mendapatkan hasilnya nanti? Satuannya apa? Jadi lihat di situ. Baru impact, hardness.
Aduh, harnessnya belum dibuka ya. Hmm. Oh, nggak ada di harness. Sebentar. Harness mana ya? Oh, nanti. Oke, minggu depan baru harness saya akan jelaskan. Jadi harness nanti ada 3 standar ya, STM E10, E15, E10, E18, sama E92. Baru nanti kita jelaskan dari STM dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? 29 yang hadir ya. Tidak ada pertanyaan? Dari saya sepertinya belum, Pak. Oke. Itu ya, uji sifat mekanik tensor sama impact, ya sama impact bagaimana. Baru nanti kita akan bahas mengenai hardness. Hardness tuh ada standar-standarnya. Jadi nanti minggu depan kan kita sudah mulai masuk ujian UTS kan. Jadi ya kuisnya harapannya seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman menghasilkan kayak nomor 6 itu ya, saya kasih lihat lagi. Mungkin ada yang baru masuk ya. Nah, ini kelihatan ya, ini kuis. Ini kuis kelas A atau kelas B, saya udah ngedit-ngedit saya lupa. Nah, kalau misalnya teman-teman, ini kan saya nomor 7 ya. Nomor 7 itu kan buat ternary. Liquidnya itu oke, posisinya bisa diketahui ya. Karena dia totalnya adalah ini 115 tambah 15 tambah 70, 160 tambah 20, 20, 100. Nah, tapi di sini yang beta 20 tambah 40 tambah 20 kan 80 ya, bukan 100. Nah, artinya nggak bisa dikerjakan dong, ya kan? Nah, karena tidak bisa dikerjakan, jawabannya apa? Jawaban tidak dapat ditentukan atau ditemukan. Gitu jawaban. Jadi jangan dikosongkan. Jadi tulis saja jawaban tidak dapat ditentukan. Kalau misalnya seperti ini. Jadi tidak ada pertanyaan nanti waktu pas mengerjakan soal. Pak, ini kok harusnya kurang ya. Kalau misalnya menurutmu ini salah, wah ini harusnya 100 nih. 100 tapi cuma 80. Ya udah tinggal langsung menuju jawaban terakhir. Tulis saja. Jawaban tidak dapat dicari karena betanya tidak eh, dapat ditentukan di diagram ternary. Gitu. Selesai. Saya buat kadang-kadang buat soal ya sempat skip gitu, jadi ya ada pasti errornya. Jadi ini sebenarnya nilai bonus, tapi bukan nilai bonus dibiarkan udah benar, harus ada jawabannya tetap gitu. Oke teman-teman ya. Nanti tanggung jawabnya seperti itu. Ada kesulitan untuk mengerjakan kuisnya kemarin? Kalau kita mau cek sama-sama ya harus butuh waktu. Ada kendala nggak ada ya? Oke, itu aja dari saya. Nanti teman-teman tolong belajar untuk persiapan dari kuisnya, UTS-nya. Kita karena ini pasti open source ya, jadi materinya akan dibahas ya materi yang seperti di kuis kurang lebih. Baru nanti ditambahkan 2 pengujian, yaitu pengujian tarik sama pengujian impact. Itu saja dulu. Untuk harness dan kawan-kawannya nanti setelah.
Oke, itu aja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Live ya.